Masih bersama kami di Presisi Pagi. Masalah kesehatan mental sering terlupakan di tengah fokus pada kesehatan fisik. Dan ini terlihat juga di AS. Bahkan jumlah warga yang bunuh diri sepanjang beberapa tahun terakhir adalah yang tertinggi dalam pantauan pejabat kesehatan AS. Apa yang berada di balik tingginya angka ini? Berikut laporan Nova Perwadi dari VOA. Jembatan Golden Gate adalah jembatan ikonik di San Francisco, tapi di luar fungsi dan kemegahan penampilannya, jembatan ini memiliki sisi kelam karena menjadi salah satu lokasi yang sering digunakan untuk bunuh diri. It's pretty sad and terrible when people take their lives jumping off the bridge. Sejak Golden Gate Bridge selesai dibangun pada 1937, diperkirakan 2.000 orang telah bunuh diri melompat dari jembatan. Sejak awal 2024, ada jaring pengaman. It's stainless steel and it has some give in it, and it's designed to catch people as they fall into the net. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi ke-11 di Amerika. Selama 2023, terjadi 49.500 kematian akibat bunuh diri. Looking back at the past 2 decades, suicide rates have continued to increase, and they increased from 2002 through 2018. And then in 2018 was the beginning of a downward trend. The rates have started to increase since 2020, so that decrease was short-lived. Essentially, for both men and women, younger age groups have seen recent declines, meanwhile older groups have seen some of the largest increases. Data CDC bukan sekedar statistik bagi Brittany Elko, warga California yang menjadi aktivis pencegahan bunuh diri setelah adiknya Derek mengambil nyawanya sendiri pada 2015. We know that the numbers keep going up because of higher rates of depression, limited access to mental health services, and increased access to firearms, which are the leading cause of death of suicide. Menurut data CDC, separuh lebih bunuh diri di AS melibatkan senjata api, dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang melakukan bunuh diri. My brother is 23, so he's in one of the age groups for males that has the highest rate of suicide. And he struggled with anxiety and depression, and I think there just wasn't enough understanding around what his struggles were. I think he was open to therapy and getting help, but again, the topic was so stigmatized. Data CDC menunjukkan jumlah warga yang sempat memikirkan serius niatan bunuh diri di Amerika bahkan melampaui 13 juta orang. 988 adalah nomor telepon darurat yang diluncurkan oleh Divisi Kesehatan Mental Departemen Kesehatan Amerika Serikat pada 2022. Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa depresi dan terpikir untuk melakukan bunuh diri untuk mengontak nomor ini dan terhubung pada ahli kesehatan mental. Seperti layaknya darurat medis, bencana, atau juga kriminalitas mendapatkan nomor darurat 911. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebagian AS kembali diterjang badai Atlantik yang menguat menjadi badai topan. Badai topan Helen ini melanda sebagian besar wilayah tenggara AS, menewaskan lebih dari 100 orang dan mengisolasi sebagian lainnya akibat banjir. Bagaimana kondisi terakhir dan kabar warga Indonesia di daerah bencana? Mari kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Hanya dalam beberapa hari saja badai topan Helen menghantam sedikitnya 6 negara bagian Amerika Serikat. Pertama, pada Kamis malam, badai menerjang wilayah Big Bend, negara bagian Florida, sebagai kategori 4 atau kecepatan angin lebih dari 225 km per jam. Angin dan hujan lalu bergerak cepat melewati Georgia, South dan North Carolina, lalu Tennessee. Di ibu kota Amerika, Presiden Joe Biden berjanji memenuhi apapun kebutuhan rakyat di wilayah bencana. I want them to know we're not leaving until the job is done. Selain menyebabkan banyak korban jiwa, badai Helen masih menyisakan jejaknya di kawasan bencana, seperti terlihat di Asheville, North Carolina, yang terisolasi akibat banjir. There are still many rain-swollen rivers across the mountains, and it may take some time for the flooding to fully dissipate. We ask people not
to venture into storm-affected areas, whether to check on property, loved ones, or just to sightsee. Selain menjadi penyebab banjir terburuk dalam 1 abad di North Carolina, Topan Helen juga menjadi badai yang paling mematikan bagi negara bagian tersebut. Sejak Topan Hugo tahun 1989 yang menewaskan 35 orang. Wilayah Tenggara Amerika Serikat yang terdampak banjir dan angin kencang berada di wilayah kerja 3 perwakilan Republik Indonesia. Menurut informasi dari masing-masing kantor perwakilan, tidak ada warga Indonesia di wilayah kerja mereka yang meninggal dunia akibat Topan Helen. Ketiganya juga terus memantau keadaan. Florida, Tennessee, dan Georgia menjadi wilayah kerja KJRI di Houston, Texas. Hari Selasa, 1 hari sebelumnya juga sudah kita umumkan melalui media sosial KJRI Houston, himbauan agar warga berhati-hati dan terutama menyimak, mendengarkan apa yang diminta atau saran-saran yang diinformasikan oleh otoritas tempat. Sejak hari Rabu tadi, kami juga sudah mencoba menghubungi teman-teman WNI di kantong-kantong WNI yang ada di Florida dan juga Georgia dan Tennessee. Salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di St. Petersburg, Florida adalah Cynthia Cairo, yang telah tinggal di Florida puluhan tahun, sehingga tak asing dengan musim badai topan setiap pertengahan tahun hingga sekitar Oktober. Tiap tahun aku selalu deg-degan gitu, tiap tahun. So, tahun lalu, thank goodness, nggak ada apa-apa ya. Ian came really close, tapi nggak ada apa-apa. Cynthia bersyukur kali ini rumahnya terbebas dari banjir. Namun ia tetap harus mengungsi. Daerah dekat rumah saya itu sampai berapa wilayah gitu, itu nggak ada ditutup sewer line-nya. Jadi nggak bisa mandi, nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Jadi kalau ngungsi juga mesti ngungsi, ya udah untungnya ngungsinya tempat kakak saya kan. Bisa ada air. North dan South Carolina menjadi wilayah kerja KJRI New York. Sementara Virginia yang sebagian terdampak menjadi wilayah kerja KBRI di Washington DC. Menurut keterangan kedua pihak, tidak ada warga yang meninggal dunia dan masing-masing terus memantau perkembangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.